Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul, asal dari Sedikit Sarapan Ibu Jambi, wilayah Sumatera II. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih bidang kefarmasian di Indonesia sendiri dan juga apa peran pemuda dalam menggerakkan Isma Farsi untuk mengambil peran kemajuan bidang profesi. Bidang farmasi sendiri berada dalam lingkup dunia kesehatan yang dimana sangat berkaitan erat dengan produk serta pelayanan produk kesehatan. Dalam sejarah sendiri, pendidikan tinggi farmasi di Indonesia akan menghasilkan apoteker yaitu sebagai penanggung jawab apotek, rumah sakit, laboratorium klinis, laboratorium penelitian, dan masih banyak lainnya. Nah, pelayanan kefarmasian saat ini juga telah semakin berkembang. Selain berorientasi pada produk atau produk oriented, tetapi juga berorientasi kepada pasien atau pasien oriented. Nah, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya kesehatan dan juga pergeseran budaya dari rural menuju urban yang menyebabkan peningkatan dalam konsumsi obat semakin tinggi, terutama seperti obat bebas, ada kosmetik, kosmetikal, health food, kemudian nutraceutical, dan juga dalam penggunaan obat herbal. Berbagai tuntutan yang ada di masyarakat itu sendiri menjadi tantangan untuk pengembangan dunia kefarmasian di Indonesia untuk saat ini. Seperti halnya yaitu ada farmasi lokal, yaitu di mana obat yang diberikan sampai ke tangan pasien itu dalam keadaan aman, efektif, dan juga disertai dengan informasi yang jelas sehingga penggunaannya nanti bisa tepat dan juga memberikan efek kesembuhan yang maksimal. Belum lagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, farmasi sendiri mempunyai peranan sangat penting pada saat pandemi ini melanda. Banyak sekali apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian di Indonesia yang menjadi tim garda depan dalam memberikan layanan kefarmasian. Seperti halnya yaitu penanganan pada pasien COVID-19 yang menyikapi dan juga memberikan respon yang sangat cepat dan juga profesional. Sehingga hal ini menjadi tantangan sendiri sebenarnya bagi seorang farmasis, namun sekaligus memberikan peluang untuk mengembangkan tugas dan fungsi bagi seorang farmasis sendiri. Nah, melihat banyaknya peluang yang terbuka, tidak hanya bisa bekerja di sektor kesehatan saja, hal inilah yang membuat jurusan farmasi banyak sekali peminatnya di Indonesia. Karena hal ini akibatnya banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia yang membuka program studi farmasi namun tidak sesuai dengan penyebaran kualitasnya. Nah, hal inilah yang membuat terjadinya ketidakseimbangan antara program studi farmasi dan juga program studi profesi apoteker di Indonesia. Karena berdasarkan data pada tahun 2019 itu program studi farmasi sendiri yaitu mencapai 242 prodi S1 farmasi di Indonesia yang artinya mengalami kenaikan sebesar 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jumlah program studi profesi apoteker sendiri yaitu hanya berjumlah 42 prodi yang artinya hanya stagnan sebesar 5%. Hal inilah yang sebenarnya menjadi pokok ketidakstabilan sektor pendidikan, yaitu tidak meratanya jumlah prodi S1 farmasi yang cenderung berkali-kali lebih banyak daripada program studi profesi apoteker sendiri di Indonesia. Nah, bahkan 7 prodi farmasi yang tersebar di perguruan tinggi negeri di Indonesia itu termasuk ke dalam 20 besar dengan keketatan yang tertinggi. Berdasarkan database pada farmasi Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia pada tahun 2016, itu perbandingan apoteker dan juga penduduk Indonesia itu sejumlah 1.452, yang dimana jumlah optimal yang disarankan oleh WHO yaitu hanya sebesar 1:2000 dalam suatu negara. Sehingga kapasitas apoteker di Indonesia sendiri sudah mengalami over capacity yang menyebabkan di daerah 3T itu masih saja minim apoteker dikarenakan persebarannya ini masih terfokus pada Pulau Jawa atau epicentrum, atau dengan kata lain yaitu tidak tersebar secara merata ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga hal inilah yang membuat permasalahan ini sendiri diangkat menjadi isu kefarmasian oleh Isma Farsi itu pada tahun 2019, karena banyak sekali universitas-universitas yang di Indonesia yang masih membuka program studi S1 farmasi, namun dengan dalih mereka itu untuk kebutuhan nakes terutama di bidang kefarmasian pada wilayah-wilayah yang sedikit atau terpencil yang memiliki program studi S1 dan juga D3 farmasi. Sehingga
sehingga diperkirakan pertumbuhan mahasiswa lulusan farmasi itu mencapai sekitar 10% per tahunnya. Karena moratorium yang disepakati ini tidak berjalan dengan efektif. Hal inilah yang membuat kelebihan jumlah lulusan mahasiswa S1 farmasi di Indonesia. Mirisnya lagi, banyak sekali lulusan mahasiswa S1 farmasi di Indonesia dari berbagai universitas itu terhenti tidak melanjutkan ke program studi profesi apoteker karena di universitasnya sendiri itu kan masih baru, sehingga belum terakreditasi atau masih memiliki akreditasi yang belum mencukupi untuk membuat jenjang program studi profesi apoteker. Nah, hal ini pun ternyata disetujui oleh Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia oleh Profesor Daryono, di mana beliau berkata bahwa lulusan apoteker pada dasarnya masih belum mengalami kekurangan lahan pekerjaan. Karena ketika dilakukan komparasi dengan jumlah masyarakat Indonesia, yaitu 1:5.000, namun kenyataan sebenarnya yang menjadi permasalahan itu bukan kapasitas dari penduduk Indonesia, melainkan yaitu kapasitas apoteker yang dimana penyebaran ini tidak merata di wilayah di Indonesia. Hal inilah yang membuat cenderung over capacity pada wilayah Jawa, di mana hal ini nantinya akan berpotensi menurunkan tingkat efektivitas dan juga kebermanfaatan dan branding apoteker di Indonesia, terutama di wilayah 3T, yaitu terluar, terdalam, dan juga terdepan. Tidak hanya terkait permasalahan moratorium farmasi, farmasi di Indonesia sendiri dilihat beberapa tahun ke belakang juga mengalami satu permasalahan sangat serius, yaitu di mana rancangan undang-undang kefarmasian sendiri di Indonesia itu masih belum juga disahkan. Karena pada dasarnya rancangan undang-undang kefarmasian ini sangat penting bagi seorang farmasis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Alasan diantaranya, yang pertama, belum ada regulasi kuat yang mengatur dan juga melindungi praktik kefarmasian dan juga profesi di Indonesia. Selanjutnya, sebagai profesi, kita perlu adanya pengakuan hukum yang tinggi dari negara seperti profesi-profesi yang ada di Indonesia lainnya. Kemudian, belum lagi masih maraknya kasus yang menimpa profesi apoteker. Kemudian masih maraknya juga peredaran obat online yang ada di Indonesia. Kemudian adanya lagi aturan yang merugikan profesi apoteker. Serta karena farmasi ini kan sangat erat kaitannya dengan hubungannya dengan masyarakat. Maka dari itu, untuk mewujudkan kesehatan yang paripurna, sangat dibutuhkan rancangan undang-undang kefarmasian yang perlu disahkan segera. Maka dari itu, rancangan undang-undang kefarmasian dan juga rancangan undang-undang praktik kefarmasian sangat penting sebagai landasan payung hukum bagi seorang apoteker dan juga tenaga teknik kefarmasian dalam menjalankan tugas fungsi serta praktik secara paripurna. Maka dari itu, kita sebagai calon-calon apoteker farmasis ke depannya harus mengawal permasalahan ini dan juga mendesak untuk segera disahkannya rancangan undang-undang kefarmasian maupun rancangan undang-undang praktik kefarmasian untuk terciptanya masa depan farmasi yang begitu cerah. Maka dari itu teman-teman, peran kita sebagai generasi muda dan juga seorang farmasis Indonesia di masa yang akan datang, kita harus lebih aware dengan keadaan farmasis di Indonesia sekarang. Karena keeksistensian seorang apoteker seringkali dipertanyakan. Belum lagi perihal rancangan undang-undang kefarmasian hingga detik ini belum bisa kita rasakan. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa farmasi harus bisa lebih aware, sharing dan juga berpikir kritis terkait isu-isu kefarmasian yang ada di Indonesia sekarang dengan cara kita bergandengan tangan dan turut berkontribusi bersama ISMA Farmasi demi terwujudnya masa depan farmasi yang lebih cerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana gambaran bidang kefarmasian di Indonesia pada saat ini dan apa sih peran kita sebagai generasi muda dan juga seorang farmasis di masa yang akan datang untuk bisa ikut berkontribusi bersama ISMA Farmasi demi mencapai masa depan farmasi yang lebih cerah. ISMA Farmasi jaya, jaya, jaya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.